nggak sih apa itu nabja? Nabja merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Walaupun mereka sama-sama bikin candu, tapi mereka ini nggak sama loh. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika yaitu zat yang dapat menyebabkan kesadaran kita menurun dan bisa juga ngilangin rasa nyeri di tubuh kita untuk sementara waktu. Kayak obat bius gitu deh. Narkotika ini bisa berasal dari tanaman biasa yang disebut dengan narkotika alami, bisa juga berasal dari zat yang bukan tanaman, yaitu narkotika sintesis, zat yang sengaja dibuat oleh manusia menggunakan zat kimia. Dan ada juga narkotika semisintesis yang berasal dari zat opium. Berdasarkan tingkat daya adiktifnya, narkotika digolongkan menjadi 3, yaitu narkotika golongan 1, memiliki daya adiktif yang sangat kuat, golongan yang sangat berbahaya yang hanya digunakan untuk penelitian saja, contohnya ganja dan opium. Narkotika golongan kedua memiliki daya adiktif kuat, golongan yang sangat berbahaya, bisa digunakan untuk penelitian dan pengobatan, contohnya petidin, metadon, dan morfin. Narkotika golongan ketiga memiliki daya adiktif ringan, digunakan untuk pengobatan, contohnya kodein. Beda halnya dengan psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat yang bisa mengubah susunan saraf kita. Hasilnya dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut. Biasanya sering hiperaktif gitu. Sama seperti narkotika, psikotropika bisa berasal dari zat alamiah seperti morfin dan kodein dan bisa berasal dari zat sintesis seperti ekstasi dan sabu-sabu. Psikotropika memiliki 4 golongan, yaitu psikotropika golongan 1, memiliki daya adiktif yang sangat kuat. Zat ini masih dalam proses penelitian untuk mengetahui manfaat dan khasiatnya untuk pengobatan. Contohnya ada ekstasi dan LSD. Psikotropika golongan 2 memiliki daya adiktif kuat, berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya amfetamin dan metaculaon. Psikotropika golongan 3 memiliki daya adiktif dengan golongan sedang, berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya lumibal. Psikotropika golongan 4 memiliki daya adiktif yang ringan sehingga berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya ada nitrazepam dan diazepam. Yang terakhir ada zat adiktif. Zat adiktif itu semua jenis zat yang jika dipakai terus-menerus dapat membuat seseorang ketagihan. Ini mirip kayak kamu main game online karena seru banget jadinya ketagihan deh. Berdasarkan sifat pengaruhnya ke badan kita terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama golongan stimulan. Seperti namanya, stimulan dapat menstimulasi atau merangsang kerja organ tubuh untuk bekerja lebih cepat, sehingga membuat penggunanya cenderung lebih senang atau merasa gembira untuk sementara waktu. Contoh-contoh golongan stimulan ini ada amfetamin, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. Yang kedua ada golongan depresan atau penenang. Depresan ini bisa membuat penggunanya merasa sangat tenang. Saking tenangnya, penggunanya akan lebih banyak untuk tertidur. Nah, contoh dari golongan depresan ini antara lain ada opiat, barbiturat, dan juga ganja. Dan yang terakhir ada golongan halusinogen. Halusinogen ini bisa mengacaukan sistem saraf pusat, juga bisa membuat penggunanya berhalusinasi loh. Kalau dikonsumsi terus-menerus, halusinogen bisa membuat penggunanya jadi paranoid, rasa tidak percaya diri, dan takut berlebihan. Halusinogen ini beberapa di antaranya sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti lem, bensin, dan bunga kecubung. Selanjutnya, apa sih dampak nabja bagi kehidupan kita? Yang pertama tentunya berdampak bagi kesehatan penggunanya. Beberapa penyakit yang dialami pengguna nabja yaitu gangguan pada jantung, paru-paru, sistem saraf, dan penggunaan jangka lama bisa menyebabkan kematian. Kemudian dampak pada psikis penggunanya bisa merasa gelisah, emosinya terganggu, cenderung lebih agresif, berhayal, hingga ingin bunuh diri. Yang terakhir dampak bagi lingkungan sosial.
seperti dikucilkan oleh masyarakat dan juga masa depan yang suram. Penggunaan nafza ini tidaklah salah jika dalam pantauan medis dan hanya untuk tujuan kesehatan, tetapi penggunaan nafza di luar dari itu dilarang, dan penggunaan nafza tanpa pantauan medis dapat berakibat pada hukuman pidana serta denda. Oh iya, ini ada tips biar kamu terjauh dari narkoba. Yang pertama, jangan menerima barang dari orang asing. Modus narkoba itu biasanya berawal dari barang gratis yang diberikan oleh orang asing. Jika kamu sudah mencoba dan kecanduan, maka orang tersebut akan meminta bayaran pada kamu untuk barang yang awalnya gratis itu. Yang kedua, selektif dalam memilih pergaulan. Dan yang ketiga, perkuat amal ibadahmu agar kamu senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Akhir kata, jauhi narkoba sebelum terlambat. Dampak narkoba itu berat, kamu gak akan kuat, jadi jangan coba-coba ya.